مستعد. إلى لواء الأحمر الأبيض احترام. دور مراسم رفع لواء الأحمر الأبيض يوم الاستقلال بلاد الإندونيسي التاريخ 17 من أغسطس 2022. مستعدوا للقيام. مستعدوا اعمل. احتفال لرفع لواء الأحمر الأبيض بذكرى يوم الاستقلال جمهورية إندونيسية 77 السنة 19 من محرم 1014 من أغسطس 2022 ميلادية. سيبدأ. أعد قوة الصفوف بالصفوف الكل. قائد المراسم يدخل إلى ميدان المراسم. احترام عام إلى قائد المراسم. تقرير قوة الصف إلى قائد المراسم بأن المراسم سيبدأ. مدير المراسم يدخل إلى ميدان المراسم. احترام عام إلى مدير المراسم تحت قيادة القائد المراسم. إلى مدير المراسم تحية احترام. دور سلام. كيف تقرير قائد المراسم إلى مدير المراسم. التقرير مراسم رفع لواء الأحمر الأبيض يوم الاستقلال بلاد الإندونيسي التاريخ 17 من أغسطس 2022. مستعدوا للقيام. مستعدوا اعمل. رفع لواء الأحمر الأبيض مشيع بنشيد وطني.
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanatu mudiril Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang sampai hari ini masih kita rasakan di negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri semua, anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, yang kami banggakan. Ini adalah hari besar, hari sejarah yang dituliskan oleh pendahulu-pendahulu kita. 17 Agustus sudah dituliskan oleh pejuang-pejuang kita, orang-orang tua kita terdahulu. Mereka menginfakkan seluruh tenaga mereka di hari yang berkah, di hari Jumat 17 Agustus itu. Ternyata di hari Jumat, seperti kita tahu bahwa ternyata 17 Agustus itu dulu dituliskan secara tertulis oleh pemimpin kita dan dimerdekakan Indonesia dari penjajah-penjajah yang merusak, ingin menggerogoti negara kita ini. Ternyata dituliskan di hari Jumat, di hari yang berkah. Oleh karenanya, para santri semua, pada hari ini sangat besar ini, bahwa Indonesia ini dulu dimerdekakan oleh ulama-ulama kita, oleh orang Islam. Diselamatkan Indonesia ini berkat jasa daripada ulama-ulama dan santri-santri yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di sekolah-sekolah Islam. Mereka adalah ulama-ulama
yang dicatat. Siapa kita yang tidak tahu nama Imam Bonjol? Tapi tahukah kita siapa Imam Bonjol? Nah, kita ingin memotivasi antum pada pagi hari ini. Imam Bonjol namanya adalah Imam Syihab, dan dia mati di situ, mati syahid, insya Allah. Inilah, tapi kita tahu berjalannya sejarah para tokoh-tokoh besar dari negara kita ini. Ada yang licik, yang munafik, sehingga di setiap sekolah-sekolah, buku-buku yang berada di sekolah-sekolah umum, mereka mengubah nama ini, mengubah nama Ki Haji Ahmad Nursi ini menjadi apa? Menjadi Thomas Batules. Kalau Ki Haji Ahmad Nursi pastilah agamanya Islam. Kalau namanya Thomas, kira-kira agamanya apa? Ini adalah penipuan sejarah. Ini adalah pembohongan sejarah yang ditulis di buku-buku, dan itu tidak banyak murid-murid yang tahu. Ki Haji Ahmad Nursi, pimpinan pesantren, ulama besar. Kenapa ada pengkhianat negara ini yang mengubah namanya? Oleh karena ya, wahai santri semua, kita tidak ikhlaskan ini. Oleh karena antum kita semua adalah generasi kita dan penerus mereka yang mesti kita jadikan teladan. Siapa lagi pahlawan berikutnya? Pahlawan berikutnya dia adalah Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Agus Salim yang ada di Sudirman. Untuk apa mereka bertemu? Untuk menyusun strategi perang melawan penjajahan. Jenderal Sudirman, siapa sebenarnya Jenderal Sudirman ini? Kita tidak tahu selama ini. Yang kita tahu dia adalah seorang tentara, yang kita tahu dia adalah seorang pahlawan, yang kita tahu dia adalah seorang jenderal. Tapi kita tahu siapa sebenarnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah ulama besar. Sehari-hari kerjanya mengajar ngaji, mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar fikih kepada masyarakat. Tapi kita tidak tahu ternyata Jenderal Sudirman seorang muslim yang berilmu, yang paham Al-Quran, yang paham hadis, yang paham hukum fikih, sehingga dia menjadi ulama yang akhirnya sudah menjadi jenderal, salah satu pejuang di Indonesia ini. Dari orang Islam, dari ulama, dari habib, dari keturunan Rasulullah SAW, supaya antum tahu, supaya kita tahu sejarah yang mencatat lagu 17 Agustus itu tercatat ulama besar Kiai Haji Habib. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Tuntang adalah Habib Salim Al-Jindan. Habib Salim Al-Jindan juga yang memberikan semangat. Habib Salim Al-Jindan adalah memberikan semangat pejuang untuk putih di dalamnya merah, karena waktu itu bendera merah putih tidak boleh dikibarkan di negara Indonesia ini. Akhirnya dia bersiasat pakai jubah warna putih di dalamnya merah. Ketika dia mengumpulkan semangat untuk berjuang berjihad, dibuka-bukanya jubahnya, nampaklah merah putih. Aduh, ada di hati kita. Kemudian yang terakhir adalah Syarif Hadid Al-Qudri. Syarif Hadid Al-Qudri adalah dialah yang membuat lambang logo negara kita ini, lambang Garuda. Dialah yang mendesain, dialah yang membentuk, dialah yang membuat, dan sampai hari ini ciptaan beliau masih dipakai di negara kita ini. Semua ini pejuang merah putih. Kenapa dia bermerah putih? Juga mereka yang membentuk negara Indonesia ini diperjuangkan, diselamatkan, ditulis, dibentuk, diperjuangkan oleh ulama-ulama kita, oleh orang Islam. Mereka adalah ulama-ulama, mereka adalah guru-guru kita, mereka adalah santri-santri, mereka adalah orang Islam yang memperjuangkan, yang mengeluarkan seluruh tenaga mereka, pikiran mereka, ilmu mereka
yang mengeluarkan harta mereka, yang mengeluarkan jasad mereka, mengeluarkan keluarga mereka, memperjuangkan sekolah mereka, pesantren mereka, santri mereka, bahkan dengannya oleh seluruh santri Ustaz, semuanya murid-murid, jadikanlah momentum ini kemerdekaan Indonesia yang ke-77 kita jadikan untuk semangat belajar untuk menjadi pejuang-pejuang berikutnya. Jangan menjadi generasi-generasi yang loyo, jangan sampai menjadi generasi yang lemah, generasi yang tidak memiliki semangat, generasi yang tidak memiliki kuat kekuatan untuk menjadi pejuang, mempertahankan negara NKRI ini, negara Republik Indonesia ini. Kita harus pertahankan. Kita akan jadi garda terdepan berikutnya untuk menyelamatkan, mempertahankan negara merah putih yang kita cintai ini. Ini adalah amanah Ustaz.